Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 4 dari 10 IPA 1 akan mempresentasikan Kerajaan Demak mulai dari latar belakangnya, raja-raja yang pernah menjabat, kebudayaannya, dan peninggalannya. Saya adalah Yesika Diana Gloria Manurung, absen 40. Saya Ayu Dwi Nafi, absen 6. Saya Eka Saskia, absen 10. Saya Pio Mera, absen 18. Saya Sonia Priscilla, absen 35. Saya Teresia Rosmai Saudi, absen 38. Saya Wirza Azaria, absen 39. Selanjutnya, kita lanjut tentang sejarah Kerajaan Demak atau latar belakangnya, dan teman saya akan menjelaskannya. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Dalam sejarahnya, Kerajaan Demak didirikan oleh Persekutuan Perdagangan Islam yang berada di pantai utara Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah. Berdirinya Kerajaan Demak ini tidak lepas dari jasa para Wali Songo. Hal ini lantaran Raden Patah sewaktu muda belajar ajaran Islam di bawah bimbingan Sunan Ampel. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Kadipaten Demak melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit dan menjadi satu wilayah yang mandiri pada awal abad ke-16. Raja-raja yang berpengaruh pada Kerajaan Demak. Yang pertama ada Raden Patah. Seperti yang diketahui di slide sebelumnya bahwa Raden Patah ini pendiri dari Kerajaan Demak. Dia juga menjadi Raja pertama di Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Demak mengalami perkembangan yang begitu pesat. Awal pemerintahannya ditandai dengan perkembangan Masjid Agung Demak dan perluasan wilayah. Wilayah Kerajaan Demak kala itu diperluas hingga meliputi wilayah Pati, Rembang, Jepara, Semarang, Selat Kalimata, dan beberapa daerah di wilayah Kalimantan. Raden Patah sempat mengirim pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi gagal karena persenjataan mereka kurang memadai. Pada tahun 1518, Raden Fatah wafat dan pemerintahan Kerajaan Demak digantikan oleh putranya yaitu Patiunus. Yang kedua ada Patiunus. Patiunus dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Sebelum menjadi raja, beliau diutus oleh ayahnya untuk membebaskan Malaka dari tangan Portugis. Sebelum melakukan penyerangan, Patiunus mencari beberapa hubungan dengan Sultan Aceh dan Palembang. Beliau juga giat melatih prajurit dan beliau menyuruh mereka untuk membuat kapal. Namun penyerangan tersebut gagal dikarenakan mereka tidak memiliki persenjataan yang canggih. Kemudian Patiunus melakukan blokade terhadap Portugis di Malaka. Karena blokade tersebut membuat Portugis kekurangan bahan makanan. Akibat keberaniannya, Patiunus mendapat gelar yaitu Pangeran Seberang Lor. Dan yang ketiga ada Sultan Tronggono. Pada saat Patiunus wafat, beliau tidak memiliki putra, sehingga tahta kerajaan Demak digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Tronggono. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah atas perintah Sultan Tronggono, akhirnya mereka berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sultan Tronggono dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gagah berani. Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yang meliputi dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada saat menyerang Panarukan Situbondo, yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan, terjadi insiden yang membuat Sultan Tronggono terbunuh. Hal ini menjadi awal keruntuhan Kesultanan Demak. Timbul perselisihan saudara mengenai siapa yang berhak menduduki tahta selanjutnya. Raja keempat dari Kerajaan Demak adalah Sunan Prawoto. Peninggalan Sultan Trenggono, Sunan Prawoto selaku putra tertua naik tahta. Ambisinya sangat besar untuk melanjutkan usaha ayahnya menaklukkan Pulau Jawa. Namun keterampilannya dalam berpolitik sangatlah rendah. Tahun 1548, Sunan Prawoto memiliki cita-cita untuk mengislamkan seluruh Jawa, serta berkuasa seperti Sultan Turki. Cita-cita Sunan Prawoto pada kenyataannya tidak pernah tercapai.
Sunan Prawoto lebih sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Akhirnya, pada masa pemerintahan Sunan Prawoto, Kerajaan Demak tidak memperluas wilayah kekuasaannya. Tahun 1545, Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto beserta istrinya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya yang sebelumnya telah dibunuh oleh perintah Sunan Prawoto. Dendam dari Arya Penangsang akhirnya sudah terbahaskan dan ia resmi menjadi Sultan Demak kelima. Namun anak Prawoto yang bernama Arya Panggiri malah melanjutkan tali dendam tersebut karena kedua orang tuanya mati dibunuh oleh Arya Penangsang. Kasus ini semakin rumit ketika pembunuhan bukan hanya dilakukan pada Prawoto, namun juga Raja Jepara yang masih termasuk saudara Raja keempat Demak. Dari kejadian yang dinilai kejam ini, akhirnya beberapa kerajaan di bawah kuasa Demak memutuskan untuk memberontak pada 1554. Pada akhirnya, Arya Penangsang menemui ajal karena ditusuk Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya. Ketika pemberontakan itu, Kesultanan Demak berakhir saat itu juga. Lalu wilayah kekuasaannya diambil oleh Kerajaan Pajang. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan yang berbasis pada perdagangan maritim dan agraria. Meski tidak berhasil merebut Malaka, perdagangan Kerajaan Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup berhasil dan ramai. Demak menjadi sebuah pelabuhan transit atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber pertanian yang sangat besar. Dengan daerah sumber pertanian yang luas, Demak berhasil menjadi kerajaan penghasil bahan makanan, seperti beras yang juga dipadukan dengan perdagangan yang cukup berkembang. Sebagai negara maritim, peran Demak yang menjadi pelabuhan transit ini juga sangat strategis. Demak menjadi pelabuhan transit untuk daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Kehidupan politiknya. Yang pertama, selama masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan kesultanan, dan salah satunya sultan yang memimpin Kerajaan Demak adalah Sultan Trenggono. Ketiga, kehidupan politik pasti identik dengan wilayah kekuasaan. Awalnya kekuasaan Kesultanan Demak berada hanya di Jawa Tengah, hingga kemudian di bawah kekuasaan Sultan Trenggono. Kerajaan ini berhasil meluaskan wilayahnya hingga Jawa Barat, Banten, Jayakarta, Jawa Timur, dan beberapa bagian di Cirebon. Lalu kita beralih ke kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Demak. Dengan peradaban yang cukup maju, kehidupan sosial Kerajaan Demak juga sangat teratur. Pemerintahan berjalan dan diatur dengan hukum agama Islam. Namun meski menggunakan hukum agama, tradisi lama yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan dari Kerajaan Demak ini tentu saja sangat kental dengan nuansa keislaman. Lalu, salah satu peninggalan Kerajaan Demak yang masih ada sampai sekarang merupakan bukti tingginya budaya Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak ini sangat kental dengan nuansa seni dan ukiran yang sangat indah. Selain Masjid Demak, ada beberapa peninggalan Kerajaan Demak yang berupa seni dan budaya seperti perayaan Sekatan yang merupakan akulturasi budaya Islam dengan seni budaya dan tradisi daerah. Lalu kita beralih ke peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama, ada Masjid Agung Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid yang didirikan oleh Raden Patah ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak di Jawa Tengah. Masjid ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Lalu kemudian ada Pintu Bledek. Pintu ini merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Slow. Dari cerita yang beredar, pintu Bledek dibuat dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya. Lalu kemudian pintu ini dibawa pulang dan dipakai Raden Patah sebagai pintu utama Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada Pawesten. Pawesten merupakan tempat sholat berjamaah bagi kaum perempuan yang beragama Muslim. Pawesten terdiri dari 8 tiang penyangga, di mana 4 tiang utama ditopang gelandar oleh balok bersusun 3 lengkap dengan ukiran motif Majapahit. Motif Maksurah tahun 1866 Masehi ini diperkirakan dibuat pada masa Arya Purbaningrat.
Yang keempat ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo ini berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 yang lalu kemudian dikebumikan di Desa Kadilango berdekatan dengan Kota Demak. Yang kelima ada Soko Guru atau Soko Tatal. Soko Guru merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu. Semua Soko Guru ini dibuat oleh Sunan Kalijaga dan menurut cerita, Sunan Kalijaga baru menyelesaikan 3 buah Soko Guru dan Masjid Agung Demak sudah dibangun serta sudah mulai masuk dalam tahapan pemasangan atap. Selain kelima peninggalan yang sebelumnya telah disebutkan, masih ada banyak lagi peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Misalnya, Bedung dan Kentongan, Kolam Wudu, Maksurah yang merupakan ukiran kaligrafi, Dampat Kencana yang merupakan singgasana pada Sultan Demak, dan Mihrab yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Demak yang di dalamnya ada gambar hewan bulus prasasti Condro Sengkolo. Sekian dari kelompok kami. Kerajaan Demak telah dijelaskan mulai dari latar belakangnya, raja-rajanya, peninggalannya, serta kehidupannya di bidang sosial, politik, budaya, ekonominya. Nah, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Semoga segala materi yang telah kami sampaikan boleh bermanfaat dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!